Hai, gue Angel dalam Tek Tek. Kali ini aku mau bahas gaming smartphone dari Asus ROG yang baru aja rilis belakangan ini nih. Ya ini Asus ROG Phone 5 Ultimate yang katanya nih merupakan seri tercepat dari smartphone gaming yang memasuki pasar Indonesia. Bener nggak ya? Nah, biar nggak penasaran nih, pada video ini kita bakal unboxing si HP Sultan ini plus ngetes juga kemampuan dari smartphone yang ini. Penasaran kira-kira secepat apa dan sehebat apa? Simak terus di Tek Tek. Langsung aja kita coba unboxing dulu kali ya nih yang satu ini nih. Ini dari kotaknya aja tuh udah kelihatan mewah banget sih. Di Sultan wajib dicoba nih. Ini ada gambarnya gitu sini. Ini ada gambar-gambarnya gitu di packagingnya. Terus ini kita langsung buka. Ini tuh bukanya tuh begini. Nah, jadi dibukanya di tengah gini ya. Nah, pas dibuka ini ada komiknya gitu guys. Dan ini katanya sih bisa ada animation AR-nya. Mungkin nanti kita bisa coba ya. Ini kita unboxing dulu nih. Pertama kita buka di sini ada handphonenya. Oke. Nah, terus kita buka lagi. Di dalam sini ada apanya lagi? Ini biasa paling surat-suratnya gitu sih. Oh, dapat casingnya juga. Ini warna putih dan hard case gitu ya. Terus di sini ada stiker-stiker, karet-karet penutup lubang di smartphone-nya dan lain-lain. Bisa. Oke, kita masukin lagi dulu. Oh iya, di sini tuh lucu juga ya, ada SIM card ejectornya tuh kayak ada logo, bentuknya tuh logo ROG-nya gitu, jadi nggak kayak SIM card ejector yang biasa pada umumnya. Oke, sisi kanan udah, sekarang di sisi kirinya ada ini ada, oh dia dapat kipasnya juga ya, kita coba lihat. Ini ada kipasnya, terus di sini ada dua tombol gitu. Ini fungsinya buat air triggernya. Dan di sini juga ada stand-nya ya. Oke. Di sini udah dapet juga kabel charger yang Type C to Type C ya. Dan ini udah modelnya udah braided. Selanjutnya ada adapter hypercharge 65 watt, jadi ini udah pastinya mendukung fast charging. Oke, sekarang kita lanjut ke handphonenya ya. Oke, ini dia nih barangnya nih, si ROG Phone 5 Ultimate. Ini unik juga ya, soalnya dia memilih untuk menggunakan warna putih matte ya, kayak agak, terus ada kayak efek-efek kayak warna pearl gitu sih. Uniknya soalnya kayak rata-rata kan handphone gaming itu bakal memilih aksen yang berwarna dominan hitam, tapi ini lebih milih untuk warna putih dan mungkin buat cewek juga masih cocok juga kali ya, masih kelihatan lucu-lucu gimana gitu kan. Oke, nih di belakang sini ada 3 kamera dan ini salah satu kameranya ini udah 64 megapiksel dan terus di sini juga ada flashnya juga. Dan ini nih di belakang nih ada yang unik nih. Ini ada yang namanya ROG Vision tuh, lihat nyala-nyala kayak gini. Salah satu fitur baru dari ROG Phone, baru ada di ROG Phone 5 Ultimate ini nih. Oke, kita udah bahas banyak nih tentang belakangnya. Sekarang kita beralih ke samping sininya nih. Di samping kirinya ada SIM tray-nya dan di sini juga ada
konektor untuk disambungin ke kipasnya, dan ada port Type-C. Lanjut di bagian atasnya ini nggak ada apa-apa ya, dan di sini di bagian samping kanannya nih, di sampingnya ini ada bagian ujungnya ada bagian air triggernya, sensor air trigger. Di sini ada tombol volume, tombol lock, dan lanjut di bagian bawah, oh ternyata masih ada jack 3.5-nya, dan di sini ada lagi port untuk Type-C-nya ya. Jadi ini punya 2 port Type-C. Oke, lanjut di bagian depannya, di bagian kanan atas ya, agak ke kanan ya, ada kameranya, kamera depan. Lalu untuk speakernya itu ada 2 nih di bagian depan, bagian atas sama bawahnya. Atau kalau di landscape ya jadi kiri kanannya, biar suaranya makin jelas, makin enak dan stereo. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, ROG Phone 5 Ultimate ini udah menggunakan RAM sebesar 18 GB dan ROM sebesar 512 GB. Asli sih, ini RAM-nya tuh gede banget gak sih? Nah, makanya ini nih yang bikin ROG Phone Ultimate ini jadi smartphone tercepat pertama di Indonesia untuk saat ini. Gak cuma kecepatan memori aja sih sebenarnya. Jadi smartphone ini juga udah punya display dengan refresh rate mencapai 144 Hz, touch sampling rate yang hingga 300 Hz, dan touch latency yang hanya 24,3 millisecond, sehingga bikin pengalaman gaming kalian yang fast-paced jadi makin terkendali. Untuk dapur pacunya sendiri, Asus ROG Phone 5 ini didukung oleh mobile Qualcomm Snapdragon 888 plus 5G, sehingga pengoperasian perangkat ini bisa dibilang tercepat ya untuk saat ini. Peningkatan kinerja GPU-nya itu meningkat hingga 35% dan CPU-nya meningkat 25% lebih baik dari seri sebelumnya. So, bikin pengalaman gaming jadi makin lancar tanpa hambatan dan pengaturannya juga jadi maksimal. Buat para gamers yang suka main game dalam durasi yang lama, baterainya ini udah 6000 mAh loh. Dan didukung juga dengan teknologi Hypercharge 65 Watt yang membuatnya mampu mengisi baterai hingga 70% dalam waktu 30 menit dan pengisian daya yang tetap stabil. Untuk koneksinya, ROG Phone 5 Ultimate ini adalah salah satu perangkat pertama yang didukung dengan Wi-Fi 6, sehingga ya bisa memberikan koneksi yang jauh lebih stabil bahkan di jaringan yang lagi padat-padatnya nih. Nah, lanjut kita cek benchmarknya. Untuk skor Antutunya, ROG Phone 5 Ultimate ini udah dapet skor sebesar 751.265. Oke banget kan? Dimana kayak kita tahu nih kalau angka 700.000 aja tuh udah bagus banget. Jadi kebayang lah ya gimana performa dari ROG Phone 5 Ultimate. Di ROG Phone 5 Ultimate ini nih ada fitur yang namanya ROG Vision, yang merupakan tampilan display matrix yang ada di bagian belakang smartphone-nya. Nih yang ini nih, kalian lihat gak? Keren gak? ROG Vision ini bisa di custom di menu Armoury Crate, sehingga bisa menampilkan berbagai animasi keren pada saat mengaktifkan X Mode, panggilan telepon, charging, ataupun posisi idle dengan layar yang menyala. Nih kayak gini nih, keren banget kan buat flexing gitu loh. Selain itu kalian juga bisa ubah-ubah animationnya sesuai dengan preferensi kalian. Jadi tinggal pilih deh, ini ada banyak banget nih pilihannya nih. Tuh. Nah, untuk ROG Vision ini bahkan bisa menyesuaikan dengan wallpaper kalian. Contoh ini kan aku lagi pakai wallpapernya yang defaultnya ya. Jadi ya dapatnya yang default. Tapi kita bisa setting wallpapernya nih. Terus pilih di tema saya. Gue udah coba download yang Honkai Impact. Tuh lucu banget kan? Nah, keren banget kan? Ini karena lagi ngaktifin X Mode jadi ada aksen-aksen merahnya ya. Dan kita lihat ke belakang. Oh, balik. Kita lihat di belakangnya jadi Honkai Impact.
Ngomong-ngomong soal Xmode ya, buat yang belum tahu nih, fitur Xmode ini adalah fitur yang dikhususkan untuk hardcore gamer, dimana kamu bisa ngegeber performance-nya biar pas ngegame jadi makin asik. Soalnya kalian jadi bisa nikmatin grafis rata kanan plus FPS yang jadi meningkat dan atau mungkin stabil lah ya. Kalau di PC sih ibaratnya kayak di overclocking lah ya istilahnya. Buat aktifin Xmode-nya, kalian bisa setting bagian atas ini nih. Terus klik menu Xmode dan file lah. Lihat nih, wallpapernya berubah jadi merah kayak gini nih. Nah, sekarang kita udah masuk ke Xmode-nya deh. Tinggal kita langsung main game aja nih. Selain itu, nggak ketinggalan tentunya ada air trigger di bagian samping atas bawah sini nih. Atau kalau lagi mode landscape ya jadinya atas kiri kanan nih. Pokoknya di sebelah sini nih. Triggernya ini masih pakai sensor guys. Jadi buat gue pribadi ya sebenarnya rasanya agak kurang gimana gitu feelnya. Soalnya masih berupa sensor, bukan tombol yang dipencet gitu. FYI buat yang belum tahu nih, trigger ini biasa dipakai buat main game PUBG untuk nembak atau sebenarnya bisa untuk game-game FPS lainnya yang ada buat nembak sama ngeker gitu. By the way ini nembaknya buat nembak musuh ya guys, bukan nembak cewek loh, ingat. Sekarang kita coba settingnya ke yang paling tinggi. Graphic quality highest dan frame rate-nya juga yang paling tinggi. Oke, sekarang kita coba main. Di sini untuk normalnya aja di lobby ini udah pemakan CPU sebesar 19%, GPU-nya 35%. Terus suhunya saat ini masih 36 derajat dan FPS-nya 29. Sekarang kita coba main yang standar aja deh. Start. Oke, jadi setelah 10 menitan ya main game dan ini suhunya itu naik yang tadinya 36 jadi 37 dan tadi sempat di tengah-tengah game itu sempat jadi 38 derajat. Dan untuk FPS-nya yang kalau lagi idle gini sih masih 30 FPS dan tadi pada saat main bisa sampai 60 FPS tentunya. Dan untuk baterainya juga selama 10 menitan ini ya berkurang sekitar 3% karena tadinya sebelum main itu 62% dan sekarang 59%. Oke, kita lanjut ke game PUBG. Kita cek dulu settingannya, setting grafisnya. Udah smooth dan yang 90 fps gas ya kalau gitu. Oke, ini kita sebelum mulai main ya, ini penggunaan CPU-nya ya sekitar 38-42%, GPU-nya ya masih sekitaran 26-27 lah ya. Dan baterai sebelum kita main ini 58%, suhunya 37 derajat Celcius dan FPS-nya udah beneran 90 nih. Oke, jadi setelah main 10 menitan ya, ini baterainya tuh cukup makan banyak juga ya. Karena ini sebelumnya belum pakai yang Xmode-nya ini sekarang udah 54% aja baterainya. Terus untuk suhunya juga udah naik ke 42 derajat Celcius dan FPS-nya untuknya masih di sekitaran 90 fps. CPU sama GPU-nya juga kisaran 40-60% penggunaannya. Oke, lanjut. Kita kan tadi sempat dapat kipasnya ini ya nih. Nih, kipasnya kayak gini nih. Dan tadi, nah di kipasnya ini ada stand ya. Kayak gini, terus ada 2 tombol juga nih di sini nih. Nah, 2 tombol ini nih fungsinya sama dengan air triggernya nih. Jadi ini sebenarnya kabar baik ya kalau kalian misalnya kagok sama air trigger yang berupa sensor yang ada di HP-nya ini nih, yang udah built-in di HP-nya, kalian bisa pakai air trigger yang ada di kipasnya ini, jadi nggak kagok. Oke, biar nggak penasaran gimana, kita coba pakai dulu ya. Oke, nah ini kita udah pasang nih kipasnya nih. Dan kipasnya sebenarnya aku senangnya nggak berisik sih ya, jadi nggak noise banget gitu loh. Oh iya, kalau pakai kipasnya ini agak disayangkan sih, soalnya kayak penempatan kipasnya ini nih, itu tuh nutupin si ROG Vision-nya ini guys. Jadi selagi pakai kipas kita nggak bisa flexing dulu nih. Ini agak disayangkan ya, padahal kayak kan lebih asik gitu kalau seandainya nggak nutupin, tapi ya udahlah ya.
Mungkin dipikir kayak ya lagi main game gitu kan, ngapain gitu ngasih lihat si ROG Vision-nya. Nah, kesimpulannya nih, setelah kita coba ngetes ya, kayak gimana sih spesifikasi dari si ROG Phone 5 Ultimate ini. Nah, kalau menurut gue pribadi sih ya, smartphone ini sih keren, pakai banget deh, baik dari segi spesifikasinya maupun desainnya. Nah, buat kalian yang suka flexing sih emang cocok banget sih ya, soalnya emang beneran keren. Tapi nih di samping itu ada rupa, ada harga. Jadi buat yang pengen banget punya smartphone gaming keren ini, kalian mesti ngorek kantong yang cukup dalam karena harganya yang cukup fantastis untuk ukuran smartphone. Buat kau mending sih, mending ya mundur dulu aja nih, mundur dulu. Soalnya smartphone ini dibanderol seharga 18,9 juta rupiah. Mantep banget kan harganya ya. Nah, untuk yang sultan-sultan nih, yang hobinya flexing ke teman-teman, cocok banget sih. Karena smartphone ini emang beneran keren. Apalagi ada ROG Vision-nya juga kan. Dan udah gitu ada bonus kipasnya juga nih. Oke, sekian dulu mungkin ya review dari gue Angel dari Tek pamit dulu. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya ya. Thank you and see you. Kacamata gue ini lagi melorot lagi.